Setiap sekolah punya cerita. Ada cerita lucu, ada cerita sedih. Tapi, ada juga cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini datang dari sebuah SMP negeri di selatan kota Bandung. Sekolah ini sebenarnya biasa saja, seperti sekolah pada umumnya. Gedung-gedungnya kokoh, lapangannya luas, dan selalu ramai oleh suara tawa siswa-siswi. Namun, ada satu tempat yang terasa berbeda. Tempat itu adalah ruang musik. Letaknya sedikit terpisah dari gedung utama, berada di sudut belakang sekolah yang paling sepi. Mungkin karena lokasinya yang terpencil, ruangan ini selalu terasa lebih dingin dan sunyi dibandingkan tempat lain, bahkan saat siang hari yang terik sekalipun. Di samping ruang musik itu, berdiri sebuah pohon beringin yang sangat besar dan tua. Akarnya mencengkeram tanah dengan kuat, seolah menyimpan rahasia kelam dari masa lalu. Dahan-dahannya yang rimbun membuat area di sekitarnya selalu teduh dan sedikit gelap. Para siswa sering merasa enggan untuk berlama-lama di dekat pohon itu, apalagi jika sudah sore. Mereka bilang, ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ruang musik itu sendiri adalah sebuah bangunan tua, peninggalan zaman Belanda, dengan jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke arah pohon beringin tersebut, seolah keduanya memiliki ikatan yang tak terpisahkan. Suasana di dalam ruang musik pun tak kalah mencekam. Berbagai alat musik tertata rapi di dalamnya. Ada piano tua berwarna coklat gelap, beberapa gitar yang tergantung di dinding, drum set yang tertutup kain, dan barisan angklung yang sunyi. Namun, entah kenapa, alat-alat musik itu seolah memiliki nyawanya sendiri. Mereka diam, tetapi kehadiran mereka terasa begitu kuat. Dinding-dinding ruangan yang sedikit lembab dan berbau apek seakan menjadi saksi bisu dari banyak kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bagi para siswa, ruang musik bukan hanya tempat belajar seni, tapi juga arena uji nyali. Banyak yang mencoba memberanikan diri. Mereka masuk ke ruang musik berkelompok, mencoba memainkan alat musik, dan tertawa keras untuk menutupi rasa takut mereka. Namun, tawa itu seringkali lenyap seketika. Mereka akan merasakan perubahan suhu yang drastis, atau mendengar suara-suara aneh yang entah dari mana asalnya. Suara gesekan kursi, langkah kaki di lantai kayu, atau bisikan pelan yang memanggil nama mereka. Semua itu membuat mereka lari tunggang langgang, meninggalkan ruangan itu dalam kesunyiannya yang ganjil. Kisah-kisah ini menyebar dari mulut ke mulut, dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, menjadikan ruang musik itu sebagai legenda sekolah yang paling menarik. Kisah misteri ini tidak akan lengkap tanpa Pak Budi, guru musik yang sangat berdedikasi. Beliau adalah orang pertama yang mengalami kejadian aneh secara langsung. Pak Budi sering tinggal di sekolah hingga sore hari. Terkadang mendekati waktu maghrib. Beliau suka merapikan alat-alat musik atau sekadar mencari inspirasi di dalam keheningan ruang musik. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Pak Budi sedang sendirian di dalam ruangan. Semua siswa sudah pulang, gerbang sekolah pun hampir ditutup. Tiba-tiba, telinganya menangkap sebuah alunan suara yang merdu, namun menyayat hati. Itu adalah suara seruling. Awalnya Pak Budi mengira ada siswa yang tertinggal dan sedang berlatih. Beliau pun berjalan ke arah sumber suara, yang sepertinya berasal dari dekat jendela yang menghadap pohon beringin. Namun, anehnya, semakin beliau mendekat, suara seruling itu justru semakin menjauh, lalu hilang begitu saja. Pak Budi memeriksa setiap sudut ruangan, bahkan sampai keluar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin senja yang berembus pelan, menggoyangkan daun-daun beringin. Beliau mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasinya saja, karena terlalu lelah setelah seharian mengajar di sekolah. Kejadian itu terulang lagi beberapa hari kemudian. Kali ini, suaranya terdengar lebih jelas dan lebih dekat. Melodi yang dimainkan selalu sama, sebuah lagu syahdu yang tidak pernah Pak Budi dengar sebelumnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Beliau mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Namun, setiap kali tombol rekam ditekan, suara seruling itu langsung berhenti. Seolah-olah dia yang meniup seruling itu tahu sedang diperhatikan dan tidak mau keberadaannya direkam. Pak Budi mulai merasa ada yang tidak beres dengan ruangan ini. Ini bukan sekadar imajinasi atau kebetulan semata. Pak Budi akhirnya memberanikan diri bertanya kepada penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana. Dengan wajah serius, sang penjaga sekolah menceritakan bahwa suara seruling itu memang sudah sering terdengar sejak dulu. Konon, itu adalah suara arwah seorang anak-anak perempuan Belanda yang suka bermain musik. "Jangan diganggu, Pak. Biarkan saja,"
Dia hanya ingin bermain, kata penjaga sekolah itu dengan nada pelan. Sejak saat itu, setiap kali mendengar alunan seruling misterius itu, Pak Budi hanya akan diam. Beliau membiarkan melodi itu mengalun di kesunyian senja, sebagai pengingat bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian di ruang musik itu. Cerita dari Pak Budi menyebar dengan cepat di kalangan siswa. Awalnya, banyak yang tidak percaya dan menganggapnya hanya bualan untuk menakut-nakuti. Namun, lama-kelamaan para siswa mulai mengalami sendiri teror di ruang musik itu. Gangguan yang mereka alami bukan lagi hanya sekadar suara, tetapi sudah lebih nyata dan menakutkan. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang piano tua di sudut ruangan. Beberapa siswa yang sedang berlatih paduan suara bersumpah melihat tuts-tuts piano itu bergerak sendiri, memainkan nada-nada acak tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Mereka lari ketakutan, meninggalkan ruangan dengan pintu terbuka lebar. Tidak hanya piano, alat musik lain pun ikut beraksi. Gitar yang tergantung di dinding seringkali terdengar seperti dipetik senarnya, padahal tidak ada angin atau getaran apapun di dalam ruangan. Drum set yang tertutup kain tiba-tiba mengeluarkan suara simbal yang dipukul sekali, membuat semua orang yang mendengarnya terlonjak kaget. Perasaan diawasi menjadi semakin intens. Beberapa siswi mengaku pernah merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pundak mereka saat sedang fokus membaca not balok. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Hanya hawa dingin yang menusuk tulang. Puncak dari semua gangguan ini adalah penampakan. Beberapa siswa yang cukup berani, atau mungkin sial, mengaku pernah melihatnya. Sosok itu digambarkan sebagai seorang anak perempuan kecil berambut pirang, mengenakan gaun putih gaya Eropa kuno. Ia sering terlihat duduk di kursi piano, membelakangi orang yang melihatnya. Kadang, ia hanya muncul sekilas di pantulan kaca jendela, menatap ke dalam ruangan dengan tatapan kosong dan sedih. Ada juga yang melihatnya berdiri di bawah pohon beringin, seolah sedang menunggu seseorang untuk mengajaknya bermain bersama. Kejadian-kejadian ini membuat ruang musik semakin dihindari. Kegiatan ekstrakurikuler musik yang biasanya ramai menjadi sepi. Para siswa lebih memilih berlatih di tempat lain, seperti di aula atau bahkan di koridor kelas. Ruangan itu kembali menjadi sunyi. Hanya sesekali digunakan saat jam pelajaran musik wajib. Namun bahkan saat ramai pun, suasana tegang tetap terasa. Semua orang seolah tahu bahwa di siswa mereka ada penghuni lain yang tak latih, yang kan mengapui dan kaya, and this fit say the plan right. Say behind enemy it's rasa diula. Rasa penasaran dan ketakutan yang terus menghantui akhirnya mendorong pihak sekolah untuk mencari tahu lebih dalam. Mereka kembali bertanya kepada para sesepuh dan warga sekitar yang sudah lama tinggal di daerah itu. Dari sanalah sebuah fakta kelam terungkap. Ternyata, area sekolah itu, terutama di bagian belakang tempat ruang musik dan pohon beringin berada, dulunya adalah sebuah kompleks pemakaman Belanda atau yang dikenal dengan sebutan Kerkhof. Saat sekolah akan dibangun, sebagian besar makam sudah dipindahkan oleh pemerintah. Namun, kata sebagian besar inilah yang menjadi kunci dari semua misteri. Menurut cerita yang beredar, ada satu makam yang tidak ikut dipindahkan. Makam seorang anak perempuan Belanda bernama Annabel. Konon, keluarganya sudah kembali ke Belanda dan tidak ada lagi kerabat yang bisa dihubungi untuk mengurus pemindahan makamnya. Akhirnya, makam kecil itu dibiarkan begitu saja, tertimbun tanah dan pembangunan sekolah. Dipercaya bahwa lokasi makamnya berada tepat di bawah pohon beringin besar itu. Arwah Annabel inilah yang diyakini menjadi penunggu ruang musik, karena ia merasa kesepian dan rindu dengan alunan musik yang dulu sering ia mainkan semasa hidupnya. Pihak sekolah pernah mencoba melakukan berbagai cara untuk menenangkan arwah tersebut. Mereka mengundang orang pintar untuk melakukan doa bersama dan semacam ritual pengusiran. Selama beberapa waktu, suasana memang terasa lebih tenang. Gangguan-gangguan mistis berkurang drastis, dan ruang musik kembali ramai seperti sedia kala. Para siswa dan guru merasa lega. Mereka pikir, misteri di ruang musik akhirnya telah berakhir. Namun, ketenangan itu ternyata tidak bertahan lama. Setiap tahun, terutama menjelang ujian nasional, kejadian-kejadian aneh itu akan kembali berulang. Hingga hari ini, 30 Juni 2025, kisah tentang Annabel dan ruang musik angker itu masih hidup. Cerita ini terus diwariskan dari angkatan ke angkatan, menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah sekolah.
Para alumni masih sering menceritakannya saat reuni, sambil tertawa namun juga bergidik ngeri. Apakah Annabelle benar-benar ada? Ataukah semua ini hanyalah sugesti massal yang terbangun dari sebuah cerita lama? Tidak ada yang tahu pasti. Satu hal yang jelas, setiap kali ada alunan musik yang terdengar dari ruangan itu di sore hari, orang-orang akan bertanya-tanya, apakah itu suara siswa yang sedang berlatih, ataukah Annabelle yang sedang memainkan melodi kesepiannya?